Halo, apa kabar kalian semua? Di tahun 2024 ini tentu makin banyak banget ya ponsel-ponsel dengan spesifikasi, harga, dan juga fitur yang sangat menarik banget. Tapi kayaknya ponsel yang akan kita review di video kali ini nggak kalah menariknya nih. Karena punya berbagai spesifikasi yang sangat menarik dan juga tentu memiliki fitur mewah yang nggak bisa kalian dapetin di harga 2,5 jutaan rupiah. Dan ini adalah ponsel dari Infinix Note 30 Pro. Ponsel ini dulunya ada di harga 3 jutaan rupiah ya kurang lebihnya. Dan menurutku buat kita beli di tahun 2024 kayaknya masih sangat menarik banget dan bisa bersaing banget dengan berbagai spesifikasi hingga fitur yang dimilikinya. Misalnya kalau kita lihat di bagian bawahnya ya, ini di bagian box ada keterangan nih. NFC, kemudian pengisian super cepat hingga 68 watt. Dan kalau kita balik di sini, nah ini ada yang nggak kalah menariknya lagi loh. Dan kira-kira apa nih yang kita maksud? Langsung aja mari kita unboxing sama-sama buat ponselnya. Ini nih yang saya maksud karena dalam paket penjualan Infinix Note 30 Pro tentu kita semua mendapatkan wireless pad. Dan ini masih jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak ada saingannya sih di harga segini yang udah memiliki fitur wireless charger. Lalu isi dalam paket penjualan tentu kita mendapatkan unit dari Infinix Note 30 Pro, ada hard case, buku panduan serta buku garansi, ada adapter charger sebesar 68 watt beserta kabel USB Type-C. Buat tampilan desainnya yang kita review di video kali ini adalah buat warna putih atau warna gold kayak gini ya. Dan kalau kita lihat dari berbagai sisi warnanya bisa berubah-ubah. Ada warna biru, warna orange, dan juga kelihatan kayak warna kuning atau kayak hijau-hijauan kayak gitu ya. Dan di bagian kanan di sini terdapat tombol power serta sensor sidik jari scanner, ada tombol volume. Lalu di bagian atas ada branding JBL dan juga lubang speaker. Di bagian sisi kiri terdapat lubang SIM tray. Lalu di bagian bawah terdapat lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, serta satu buah lubang speaker. Dan buat tampilan depannya menurutku ponsel ini udah kelihatan mewah banget dengan harga yang ditawarkan karena buat bezel di berbagai sisinya udah kelihatan tipis banget, hampir simetris. Kemudian buat tampilan layar neo displaynya juga ini udah kelihatan ramping, kelihatan kecil ya buat lubang kamera depannya. Dan buat spesifikasi dari layarnya juga ini tergolong mantap banget di tahun 2024, lebih tepatnya waktu video ini kita upload, karena punya panel AMOLED, punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz dengan ukuran yang menurutku nggak terlalu kegedean, nggak terlalu panjang-panjang banget seperti ponsel dari Infinix lainnya. Dan buat tampilan depannya bahkan ponsel ini bisa terbilang mirip banget dengan ini ya, unit dari Infinix GT 10 Pro yang saya pakai biasanya nih ya kan. Ukuran layarnya sama, ini nyaman banget buat kita pakai, cuman buat bagian belakangnya aja yang berbeda. Nah, balik lagi ke pembahasan. Selain itu yang saya suka lagi buat multitasking, ini ponsel juga tentunya udah enak banget. Cuman yang cukup disayangkan kalau pakai buat ini ya, buat nonton video di YouTube, ini udah nggak bisa kita gunakan. Atau lebih tepatnya nggak ada opsi buat putar latar belakang nih, udah nggak ada. Karena buat sekarang ini Infinix Note 30 yang kita bahas atau yang kita review ini udah pakai sistem yang terbaru, lebih tepatnya buat patch keamanan di 1 Desember. Nah, ini bisa kalian perhatiin buat kualitas gambar ataupun warna yang ditampilkan, menurutku ini udah adem banget di mata dan udah kelihatan tajam ya. Sekarang kita lihat buat resolusi pemutarannya bisa mentok nyampe berapa. Nah, buat pemutarannya ternyata mentok nyampe 1440p 60 fps dan belum support buat konten HDR, jadi belum bisa memutar konten dengan resolusi 4K. Dan buat kualitas audionya menurutku sih udah bagus dan juga nyaman didengar ya, karena udah pakai dual speaker stereo dan udah ditune pakai JBL, meskipun buat suaranya ya masih kerasa biasa aja, nggak lebih kayak ponsel-ponsel lain yang nggak ada embel-embel dari brand audio kayak gini ya. Sekarang ini kita balik lagi, kita lihat di bagian tentang ponselnya. Nah, ini buat spesifikasi dari performa atau dari chipsetnya juga masih bisa banget buat kita andelin, karena punya chipset dari MediaTek Helio G99, memorinya udah gede di 8 dengan internal di 256 GB. Dan buat Antutu benchmarknya waktu kita tes pakai Antutu versi 10 ini juga masih tergolong sangat tinggi banget nih. Antututnya bisa nyampe 442 ribuan poin, dan ini bukan angka yang kecil ya dengan harga di 2,5 jutaan rupiah. Menurutku ini udah tergolong gede banget ya, meskipun sebentar lagi bakalan ada ponsel-ponsel baru ataupun kompetitor lain dengan angka yang hampir sama, nah itu jauh lebih tinggi atau sedikit di bawahnya. Dan waktu kita tes pakai CPU throttling, performanya juga sangat memuaskan. Bisa kalian perhatiin ini hijau semua, kuningnya cuman dikit
1 titik ya. Dan buat skor maksimal Gibbs-nya dapat di 168 ribuan poin, kemudian CPU throttling-nya ini dapat di 88%. Jadi nilainya masih sangat tinggi, mendekati 90%. Buat performa dari CPU throttling ponsel Infinix Note 30 Pro. Dan sekarang ini mari kita lihat buat gamenya. Kemarin sempat kita tes buat main game Mobile Legends, dan bisa kalian lihat ini game selama 17 menit ya. Ini waktu masih di lobby tentunya sempat frame drop parah. Kalau ini nyampe segini sih kemarin, kalau nggak salah, kalau nggak di minimize ya apa sih namanya, jaringannya kalau nggak salah. Dan coba kita lihat lagi, yang paling tinggi tuh ini ternyata, sorry ya, nah ini paling rendah nih, FPS-nya drop nyampe 58 FPS, dan ini menurutku sih masih tergolong wajar aja, masih enak dilihat. Dan tentunya buat main game Mobile Legends doang ini tentu udah sangat nyaman banget, dan ini kita udah sempat download buat game One Punch Man. Cuman sayangnya belum sempat kita tes karena masih dapat file tambahan. Ini filenya gede banget nih. Nanti bakalan kita bikin video gaming test atau review setelah penggunaan beberapa hari atau beberapa minggu pakai ponsel Infinix Note 30 Pro di tahun 2024. Dan sekarang ini waktunya kita bahas buat segi fotografinya. Nah, ini buat kamera utama tadi udah kita bilang ya, kameranya punya resolusi gede banget di 108 megapiksel, kemudian ada 2 kamera gimmick, dan kamera depannya ini pakai resolusi sebesar 32 megapiksel. Dan kemarin juga kita udah sempat ngambil beberapa sampel fotonya. Ini bisa kalian perhatiin ya, ini foto pakai kamera 2 kali optical zoom. Kalau ini kamera 1 kalinya, dan ini kita ambil pakai mode auto. Ini ya, masih kelihatan detail dan juga tajam banget nih, keren. Nyoba mode potretnya juga, ini kelihatan rapi lah, ya kan? Ini kelihatan rapi nih. Pakai mode auto juga. Kalau ini kamera 2 kali atau 2 kali optical zoom. Menurutku buat warnanya sih kadang kelihatan kayak gonjreng banget, kadang kelihatan biasa aja. Kayak ini kan mode HDR-nya aktif, dan warnanya itu kerasa pekat banget gitu kalau menurut saya. Ya intinya buat kamera ataupun perekaman video di ponsel Infinix Note 30 Pro ini tentu bisa banget buat kita andelin. Apalagi buat kalian yang suka ngerekam pakai resolusi yang cukup tinggi, ini juga udah cukup bagus sih. Karena buat kamera selfie-nya aja, buat perekaman video maksudnya, ini udah support nyampe resolusi 2K, begitu juga buat kamera depannya. Ini bisa support hingga resolusi 2K 30 fps. Dan buat baterainya sendiri, ponsel ini tentu udah gede banget di 5000 mAh, pengisian juga udah sangat ngebut di 68 watt. Ditambah lagi tadi udah kita bilang ya, kalau ponsel ini punya fitur spesial, fitur mewah, yaitu punya wireless pad, atau lebih tepatnya punya wireless charger buat ponsel kelas mid range atau ponsel kelas menengah ke bawah. Nah, jadi menurut kalian gimana buat ponsel Infinix Note 30 Pro di tahun 2024? Apakah ponsel ini masih worth it kalau menurut kebutuhan dan juga menurut pendapat kalian? Kalau menurut saya sih, dengan harga segini dan juga fitur serta spesifikasi yang ditawarkan, ini ponsel masih sangat-sangat worth it banget. Dan buat kalian yang tertarik atau pengen beli, klik aja linknya udah kita sediain di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.